Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 143 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengerti pengajarannya, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 143 ini merupakan doa orang benar di tengah keletihan rohani, dari ratapan menuju pembaruan oleh Roh Allah. Bisa juga ini adalah doa orang-orang yang sudah mengalami burnout. Mazmur 143 merupakan salah satu dari mazmur pertobatan yang paling reflektif dan eksistensial. Secara historis dan literar, mazmur ini dikaitkan dengan pengalaman Daud yang berada dalam tekanan berat, baik oleh musuh eksternal maupun oleh beban batin internal. Mazmur ini menampilkan doa yang matang secara teologis, bukan sekedar permohonan pembebasan, melainkan pencarian relasi yang diperbaharui dengan Allah. Struktur mazmur ini bergerak dari seruan minta perhatian Allah, ayat 1 dan 2, pengakuan kelemahan dan ketidakberdayaan manusia, ayat 3-4, ingatan akan karya Allah di masa lalu, ayat 5-6, hingga permohonan pembaruan dan pimpinan Roh Tuhan, ayat 7-12. Dan saudara, secara biblika ini menunjukkan dinamika doa yang utuh, dari ratapan menuju transformasi rohani. Ayat 1 menekankan dua atribut Allah sebagai dasar doa. Kesetiaan, emunah, dan keadilan, sedekah. Pemazmur tidak berdasarkan permohonannya pada jasa pribadi, melainkan pada karakter Allah sendiri. Dan secara teologis, doa Kristen pun berakar pada siapa Allah itu, bukan pada siapa manusia itu. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ayat 2 menyatakan pengakuan radikal bahwa tidak seorang pun yang hidup benar di hadapan Tuhan. Calvin menegaskan bahwa ayat ini merupakan penyangkalan terhadap segala bentuk pembenaran diri. Daud sadar bahwa bahkan orang benar hanya dapat berdiri di hadapan Allah oleh anugerah, bukan oleh prestasi moral. Sedangkan Matthew Henry menafsirkan ayat ini sebagai fondasi spiritualitas yang sejati. Kesadaran akan dosa tidak mematikan doa, melainkan memurnikannya. Doa yang sejati justru lahir dari kerendahan hati dan pengakuan bahwa keselamatan sepenuhnya berasal dari belas kasihan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 3-4 menggambarkan tekanan musuh yang menghancurkan semangat hidup pemazmur. Secara eksegetis, bahasa tinggal dalam gelap seperti orang mati mencerminkan kondisi depresi rohani dan eksistensial. Mazmur ini memberi legitimasi alkitabiah bagi pengalaman kelelahan batin atau burnout yang sering dialami orang beriman. Herman Ridderbos memahami bagian ini dalam kerangka konflik eskatologis antara hidup dan maut.
Menurutnya, musuh yang menindas pemazmur bukan sekadar individu historis, tetapi manifestasi kuasa-kuasa yang berusaha memisahkan umat Allah dari kehidupan perjanjian dengan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 5 menunjukkan pergeseran penting pemazmur, mengingat perbuatan Allah di masa lalu, dan secara teologis ingatan iman, anamnesis, menjadi sumber pengharapan di tengah krisis. Iman tidak menciptakan harapan dari kekosongan, tetapi dari kesetiaan Allah yang telah terbukti dalam sejarah. Ayat 6 memakai gambaran tanah kering yang merindukan air sebagai metafora kerinduan rohani. Secara spiritual, ini menegaskan bahwa doa bukan sekadar permintaan solusi, melainkan ekspresi kerinduan akan kehadiran Allah sendiri. Allah bukan hanya pemberi pertolongan, tetapi sumber hidup. Sedangkan ayat 7 dan 8 berisi permohonan mendesak, agar kiranya Tuhan Allah segera menjawab dan menyatakan jalan yang harus ditempuh. Johannes Calvin menekankan bahwa permohonan ini mencerminkan iman yang aktif. Pemazmur tidak hanya ingin dilepaskan dari bahaya, tetapi dipimpin dalam kehendak Allah. Ayat 9-10 menampilkan teologi ketaatan yang mendasar dan mendalam. Pemazmur ingin belajar melakukan kehendak Allah karena Allah adalah Tuhannya. Matthew Henry menekankan pada ayat ini bahwa keselamatan sejati selalu diikuti kerinduan untuk hidup benar, bukan sekedar terbebas dari penderitaan. Permohonan agar roh Tuhan menuntun ke tanah yang rata pada ayat 10 memiliki makna pneumatologis yang kuat, yang secara teologis dinyatakan Roh Kudus dipahami sebagai pribadi yang membimbing umat Allah dalam kehidupan etis dan rohani, bukan sekedar kekuatan impersonal. Ayat 11-12 kembali menegaskan dasar doa demi nama Tuhan dan kasih setianya. Pada bagian ini, Reader Bosch melihat sebagai orientasi teosentris Mazmur, di mana keselamatan manusia diarahkan pada kemuliaan Allah dan pemeliharaan umat perjanjian. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini tidak berakhir dengan kemenangan militer atau kelepasan instan, tetapi dengan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Secara spiritual ini menunjukkan bahwa puncak doa bukanlah perubahan situasi, melainkan perubahan hati yang tunduk pada pimpinan Allah. Secara keseluruhan, Mazmur 143 membentuk teologi doa yang matang, yang dewasa, yang mengenal Allah. Pengakuan dosa, kejujuran dalam kelelahan rohani, ingatan akan kesetiaan Allah, dan ketergantungan pada roh Tuhan. Inilah spiritualitas orang benar yang bertahan di tengah hidup. Setelah saudara dan saya membaca, mengerti pengajaran dalam Mazmur 143 ini, saya menawarkan 3 implementasi untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita setiap hari di saat ini. Implementasi pertama, Mazmur 143 berbicara kuat kepada individu dan komunitas yang mengalami kelelahan rohani akibat tekanan sosial, ekonomi, dan ketidakpastian masa depan. Ketepatan saya meneliti burnout ini, khususnya berkaitan dengan kelelahan rohani karena belajar, karena aktivitas akademis. Silakan nantinya ada buku yang sudah saya tulis dari hasil riset dan disertasi saya. Nantikan buku itu dan bisa didapatkan kira-kira pada tahun depan, bulan Februari, supaya bisa menjadi bahan rujukan untuk menyelesaikan burnout secara spiritual. Saya kembali kepada implementasi bagian pertama ini. Mazmur ini mengajarkan bahwa iman tidak meniadakan kelelahan, tetapi menyediakan ruang doa untuk membawanya kepada Allah. Implementasi yang kedua, Mazmur 143 ini menantang pembentukan spiritualitas yang jujur dan rendah hati. Saya dan saudara dipanggil untuk mengajarkan doa yang berakar pada anugerah, bukan pada moralitas semu, serta membimbing umat untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan publik dan pribadi. Mari kita tetap berdoa seperti yang dinyatakan di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan Tuhan juga memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan sebagai wujud kasih yang dinyatakannya kepada kita. Implementasi yang terakhir, yang ketiga, bahwa Mazmur ini mengarahkan kita sebagai orang Kristen yang memiliki harapan yang aktif, hidup dalam ketaatan, mencari kehendak Allah dan berjalan di tanah yang rata, meskipun realitas sosial sering tidak ramah. Dengan demikian, iman menjadi kesaksian yang hidup tentang Allah yang setia, membaharui umatnya di tengah dunia yang letih. Kiranya dengan firman Tuhan,
yang kita sudah baca, dengarkan, dan penjelasan ringkas dan singkat, serta implementasinya yang saya sudah sajikan kepada saudara, kiranya itu bermanfaat, dan bagikan renungan-renungan firman Tuhan ini kepada saudara yang lain ketika saudara merasa bahwa ini sudah bermanfaat, berguna bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.